Pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah nama yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan dalam JavaScript. Blok pemilihan dapat digunakan menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, maka aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan string dan nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 otomatis akan mengkonversi nilai tersebut. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika kondisi bernilai benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengaktifkan dengan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengaktifkan aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini merupakan contoh kode yang menunjukkan perintah if dengan bentuk di layar. Kita ke Visual Studio Code. Oke, baik, di sini kita akan membuat sebuah file kerja baru. Kita kasih nama if yes, oke. Enter. Setelah itu kita masukkan script berikut. Nah, program akan memberikan hasil seperti di layar. Karena nilai B diisi dengan 0, program akan memberikan hasil nilai B diisi 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan 0, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut.
Oke. Proses exit yang berada di bagian sini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi, else aksi pada bentuk umum di layar. Aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menulis kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut. Bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk membuat pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if else. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan bilangan tersebut genap atau ganjil. Kita praktekkan. Kita buat file baru di sini dengan nama if2.js. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If buka kurung kondisi 1, buka kurung kurawal aksi, else if buka kurung kondisi 2, buka kurung kurawal aksi 2, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 2. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan terus menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi yang benar. Jika kondisi bernilai false, maka yang dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini yang menunjukkan contoh kode penggunaan pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Kita buat file baru sini. Kita beri nama if3.js.
Contoh lain dan penggunaan if yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat berikut. Oke. Kita buat folder kerja baru di sini. If 4.js. Oke. Perintah switch. Selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat digunakan menggunakan perintah switch. Bentuk penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch, buka kurung ekspresi, tutup kurung, buka kurung kurawal, case nilai 1, titik 2, aksi 1, titik 2, break, titik koma, case nilai 2, aksi 2, break, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita buat file baru di sini dengan nama switch.js. Oke. Oke. Dalam perintah switch, satu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai yang seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Oke, kita edit script berikut. Kita edit script berikut. Oke, save dulu. Kita jalankan lagi.
Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menggunakan sebagai berikut. Jika nomor bulan 1, 2, dan 3, maka dia akan mencetak triwulan 1. Jika nomor bulannya 4, 5, 6, maka dia akan mencetak triwulan 2. Jika 7, 8, 9, jika nomor bulan 7, 8, 9, maka dia akan mencetak triwulan 3. Dan jika 10, 11, 12 nomor bulannya, maka dia akan mencetak triwulan 4. Kita coba maka dia akan mencetak triwulan 3 untuk nomor bulan 7. Nah, berikut perintah break. Dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch, berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan atau dijalankan sampai nilai terakhir. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian div out. Mari kita modifikasi script berikut. Pada saat kita masukkan nilai 1, seharusnya yang dilakukan adalah dilakukan hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena setelah aksi 2 juga tidak disertai perintah break, maka program akan melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan C, perintah switch dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, Anda dapat menjalankan kode berikut ini. Oke, kita coba script berikutnya. Kita edit saja script ini. Oh ya, ada penampilannya di sini. Oke. Kita jalankan lagi. 1. Ini jika kita menggunakan break, maka dia ketika kita mengetik 1, dia akan mengetik 1. Dia tidak melanjutkan lagi ke pemilihan selanjutnya, ke aksi selanjutnya, ke aksi 2. Oke, contoh lagi. Kita masukkan nilai 2. Oke. Dia tidak melanjutkan karena dia menggunakan break di sini ya. Break, tanda berhenti kayaknya. Oke. Jika kita masukkan nilai 5,6, kita coba 5.6 sini. Dan nilai yang dimasukkan di luar. Nah, jika di sini kita masukkan bilangan bulatnya 5,6, maka nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke. Kita coba ganti di sini menggunakan parse float.
save load. Oke. Sini kita ganti dengan masukkan bilangan real. Oke, kita save, kita jalankan terminal. Kita ketik coba kita tes 5,6. Nah, maka hasilnya 5.6 karena kita sudah menggunakan parse float di sini, bukan parse. Selain bilangan real, nilai yang dibandingkan juga dapat merupakan nilai string seperti yang ditunjukkan kode berikut. Mari kita modifikasi. Oke, kita modifikasi script berikut. Oke, kita coba jalankan. Yo, baik. Sekian dan terima kasih.